semua, perkenalkan nama saya Sonia Anggranestorus. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri dari yang kelima. Berikut materi yang pertama, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem negara demokrasi sendiri yang pertama itu melalui pemilihan umum secara jujur dan adil. Yang kedua, memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya. Dan yang ketiga, memiliki prinsip trias politika. Setelah itu, di sini ada konsep dan hakikat demokrasi. Kata demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yakni demos ataupun masyarakat, dan kratia yang berarti aturan atau kekuasaan, dan demokrasi kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara yang warga negaranya turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak dari minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi pengakuan. Sekian dari saya. Demokrasi dalam berbagai makna dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dimaksud adalah suatu pemerintahan yang baik menurut kualitas yang dilihat berdasarkan siapa yang memegang kedaulatan di dalam negara tersebut. Yang kedua adalah demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik berarti menunjukkan sistem kebijakan umum yang ditentukan atas mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih secara efektif oleh rakyat melalui pemilihan berkala atau pemilihan umum dengan berdasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politiknya. Yang ketiga itu adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai sikap hidup ini tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik saja, tetapi juga sebagai suatu pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pendidikan demokrasi. Ada 2 pengertian yang kelompok kami ambil. Yang pertama itu adalah menurut pengertian Azra. Azra mengatakan bahwasanya pendidikan demokrasi ini adalah pendidikan yang memberikan sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi terhadap konsep, sistem nilai, budaya, dan praktek demokrasi di suatu lingkungan pendidikan. Yang kedua itu adalah menurut Zamroni. Nah, Zamroni ini mengatakan bahwasanya pendidikan demokrasi itu mengandung political knowledge atau pengetahuan politik, awareness atau kesadaran, attitude atau sikap, politik efisiensi atau kemanjuran politik, social truth atau kepercayaan sosial, dan politik partisipan atau partisipasi politik. Selanjutnya, tujuan model pendidikan demokrasi. Nah, tujuan dari pendidikan demokrasi itu baik secara spiritual, emosional, sosial, dan rasa tanggung jawab. Nah, di sini diharapkan kepada seluruh generasi masa depan untuk tidak hanya cerdas secara intelektual atau pengetahuan saja, tetapi juga harus cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial, sehingga ketika nanti masa mereka datang, mereka itu akan dapat menopang tubuhnya sebagai masyarakat society. Saya akan melanjutkan mengenai prinsip-prinsip pendidikan demokrasi, yaitu ada 6. 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. 3. Keseimbangan hak dan kewajiban. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab secara moral. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. 6. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensial. Namun, pada dasarnya, peranan pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, beserta amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Jadi cukup sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Demokrasi dalam arti formal yaitu demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik di mana kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Sedangkan demokrasi dalam arti material dapat disebut sebagai demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa sehingga dikenal demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku seperti kebebasan atau persamaan, yang kedua ada kedaulatan rakyat. Budaya demokrasi yang berlaku sesuai dengan karakteristik negara bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip yang pertama perlindungan HAM, kedua pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, ketiga keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi. Dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa PKN dikembangkan sebagai muatan kurikulum yang berfungsi untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses sosialisasi dan enkulturasi dari cita-cita, nilai, moralitas, sikap, dan perilaku individu sebagai warga negara masyarakat. Melalui proses sosialisasi dan enkulturasi tersebut, individu diharapkan mampu menciptakan dan mewujudkan budaya kewarganegaraan yang sesuai dengan pencapaian maksud dan tujuan yang diharapkan oleh negara. Pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Sifat multidimensionalnya itu antara lain terletak pada 1. Pandangan yang bersifat pluralistik atau uniter atau bermacam-macam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan bermasyarakat global secara harmonis. Ketiga, tujuan yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan atau spiritual, rasional, emosional, dan sosial, dan lain-lain. Keempat, yaitu konteks atau setting, yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luas, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan. 15 tahun Indonesia kembali memasuki era demokrasi. Kita dikagumi sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Namun demikian, benarkah negara kita sudah benar-benar demokratis? Apa bukti serta ukurannya? Jangan sampai penilaiannya bersifat subjektif belaka. Soal ukuran praktek demokrasi, para ahli biasanya mengacu kepada dua laporan internasional, yakni The Freedom House dan The Economist Intelligence Unit. Sayangnya, keduanya bersifat umum, mengukur di tingkat nasional, serta sekedar mencatat hal-hal yang prosedural saja. Sementara itu, kalaupun ada laporan-laporan di dalam negeri, sifatnya masih sebatas kualitatif, tidak kuantitatif. Padahal, mengukur praktek berdemokrasi di lapangan hingga ke tingkat daerah akan memberi gambaran yang lebih akurat tentang iklim demokrasi di tengah masyarakat. Bukan hanya negara yang harus menjalankan demokrasi, masyarakat juga harus berperilaku demokratis.
Di negara sebesar dan seberagam Indonesia, kemajuan praktek demokrasi tidaklah merata. Pada tahun 2007, muncul inisiatif untuk membuat Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI, yakni sebuah metodologi untuk mengukur praktek demokrasi melalui parameter-parameter yang khas Indonesia, yang mengacu kepada pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. IDI bagaikan general check-up terhadap praktek demokrasi di Indonesia hingga ke tingkat provinsi. Berbagai pihak terlibat aktif dalam inisiatif ini, yaitu Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Serta kesewenang-wenangan, banyak lagi ramah banyak untuk disebutkan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya, para pemateri dari pemateri pertama sampai dengan pemateri terakhir yang sudah membawakan materi ini dengan sebaik mungkin. Dan di sini juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran, ada Ibu Sri Yunika, ada Ibu Dr. Hapni dan Pak Jamaluddin yang sudah membantu kami dalam proses pembuatan storyboard ini dengan baik, dan semua materi dari awal sampai akhir juga dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.